Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah masjid, jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas Tanjung Sadari yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Patutlah kiranya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya hingga detik ini Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya. Karunia nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur. Dan jamaah ini kelihatannya 50 ke atas nih. Yang muda-muda yang mana ini? Yang muda-muda ini yang mana ini? Tidur nggih. Allahu Akbar nggih. Ngapunten, kula niki baru diberi amanah menjadi ketua takmir. Jadi saya harus banyak belajar juga. Begitu saya dapat amanah menjadi ketua takmir, itu saya kemudian sharing ke kanan ke kiri, yang sepuh-sepuh, yang muda-muda, maunya yang muda seperti apa, yang tua-tua seperti apa, gitu ya. Setelah itu kemudian saya langsung segera melangkah. Saya sendiri melangkah datang ke rumah silaturahim sesepuh-sesepuh. Saya datangi beliau-beliau yang pernah menjadi takmir, yang pernah menjadi pengurus, saya datangi ke rumahnya. Ya tentu prosesnya agak lama karena door to door, kan tidak bisa kemudian kita datang, assalamualaikum, perlu saya begini kan di saya harus ngobrol ngalor gitu sih kan, ngoten nggih. Ya gitu ya. Nah, setelah itu kemudian nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
setelah yang tua-tua, ya, kemudian yang tua-tua itu kita posisikan sebagai penasehat, tukang tutur-tutur. Nah, setelah itu yang muda, ya, jadi penasehat itu yang tua-tua. Untuk ketakmiran itu kira-kira yang tua ya saya yang tua ini. Wakil saya, sekretaris, bendahara, dan kepala bidang-bidang itu muda-muda. Saya cari yang muda, biar larinya kenceng. Biar larinya kenceng. Setelah itu kemudian cari yang muda-muda. Cari yang muda-muda. Untuk cari yang muda itu cari informasi. Siapa di antara jamaah yang punya anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak-anak yang kuliah. Itu. Kita datangi orang tuanya, kita dekati anaknya, dan alhamdulillah ternyata hampir semua mulai dari penasehat sampai anggota ketakmiran, kemudian para pemuda, ya, alhamdulillah semuanya menyambut dengan senang hati, ya, senang hati. Lalu kemudian kembali filosofi masjid, ya. Apa filosofi masjid itu? Yang pertama huruf mim. Mim itu artinya musyawarah. Maka takmir ini supaya hidup, masjid ini supaya makmur, harus banyak musyawarah. Dan saya agendakan kemarin, ada masalah, tidak ada masalah, setiap hari Sabtu malam Ahad pengurus harian kumpul, ya. Masjid M, ya, banyak musyawarah. Yang kedua adalah sin. Bagaimana salat itu menyenangkan? Bagaimana salat itu menyenangkan? Kita menurut panjenengan salat yang menyenangkan itu seperti apa, Bapak? Benar. Itu harus semuanya harus sadar, harus memaklumi imam yang tua, imam yang muda, ya, bahwa masjid ini akan bisa membuat sholatnya itu enak, nyaman, kalau kalau imamnya enak. Ada yang ketinggalan setelah M, yaitu A. A itu adalah adzan. Untuk sementara adzan itu, Bapak Ibu, saya masih mempertahankan muadzin yang lama. Tetapi kemudian nyuwun sewu, untuk khusus Jumat, saya khususkan untuk Jumat mencari muadzin sing wenak. Ada khotib mubalek yang suaranya enak,
saya teleponi, jangan hari ini khutbah di mana? Oh, saya ada jadwal di sana, Ustaz. Jenengan ada jadwal di mana? Oh, di sana. Jenengan ada di mana? Kosong. Oh, kosong. Wes sudah datang ke masjid saya. Muadzin ya. Gitu. Khusus untuk Jumat. Khusus untuk Jumat. Muadzin sing enak. Ya. MAS, musyawarah, adzan dan sholat. Ya. Masjid. J. Bagaimana takmir itu berusaha untuk mengerahkan jamaah sebanyak-banyaknya. Jamaah sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Ya, termasuk mengadakan gerakan-gerakan seperti pengajian ini. Ya. Seperti pengajian ini. Jamaah-jamaah kita yang tidak aktif didatangi. Yang bukan jamaah kita coba ya, kita ajak untuk datang ke masjid. Ya. Ada pemberian baju ya bagi jamaah-jamaah yang membutuhkan. Ya. Ada pemberian rukuk mukena ya bagi ibu-ibu yang membutuhkan. Ya. Dan itu sudah berjalan. Sudah berjalan itu. Alhamdulillah. Ya. Gerakan infak. Gerakan infak. Gerakan infak, ya ada pengajian begini ini, ya. Gerakan infak dari rumah ke rumah. Ya. Dan alhamdulillah gerakan infak dari rumah ke rumah itu saat ini ya alhamdulillah terkumpul kurang lebih sekitar 7 jutaan. Ini sudah luar biasa, mulai ada yang dari 5.000, 10.000, 15.000, 20, ada yang 50, ada yang 100. Itu terkumpul. Ada kotak infak. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah dakwah. Dakwah, pengajian. Nggih, pengajian. Nah, pada hari Sabtu yang lalu takmirnya sudah rapat menyiapkan khotib untuk tahun 2024. Sudah. Mana khotib-khotib yang masih dipertahankan, mana khotib-khotib yang harus disortir. Termasuk Ramadan. Jadi taraweh Qiyamul Ramadan itu sudah dibahas sudah kemarin. Ya. Sampai pada lain-lainnya. Karena itu saya juga sebagai takmir yang baru ya harus banyak belajar. Nah, di antara ini juga nanti saya akan belajar di sini. Karena dulu pada masa remaja saya itu dulu juga pernah aktif di sini. Ada Ustadz Abu Bakar Qasim, masih ingat nih? Jadi ada 3 masjid pada saat itu sinergi. Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Mutakin Gadukan, dan Masjid At-Taqwa Dubak Bangunsari. Ya, latihan bersama, voli, ya berbagai macam kegiatan, sepak bola. Ya, kalau volinya di sini, sepak bolanya di lapangan Dubak Bangunsari. Ya,
Seperti itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sekedar mukadimah saja. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ini salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah umur. Maka dengan bertambahnya umur, maka semangat ibadah kita harus bertambah. Usaha untuk membentengi diri dari kemaksiatan-kemaksiatan harus diperkuat. Ya. Agar supaya apa? Keinginan kita, harapan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah bisa tercapai. Tenggene Al-Quran itu surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-32 kalau tidak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi faminhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalikal fadlul kabir. Ayat ini menjelaskan adanya 3 golongan di dalam mengimani kitab suci Al-Quran. Yang pertama adalah acuh tak acuh terhadap Al-Quran. Bahkan tidak setuju ketika Al-Quran itu dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka kelompok yang seperti itu namanya kelompok dzalimun li nafsih, zalim, dan neraka tempatnya. Kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid, pertengahan. Kelompok yang pertengahan ini adalah kelompok yang dokseren, dokseren. Ya jamaah, ya tidak jamaah, ya tidak, angin-anginan. Kelompok yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Mudah-mudahan panjenengan semua ini kelompok yang ketiga ini. Yaitu semakin tambah tua, semakin kenceng semangat ibadahnya. Semakin tambah tua, semakin tambah umur, semakin tinggi semangat ibadahnya. Bangun malamnya, sholat tahajudnya, sholat jamaahnya, sholat duhanya, sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyahnya, bahkan infaknya semakin tambah kencang. Ya. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 3 golongan yang oleh Allah nanti akan mendapatkan naungan khusus di bawah arsy-Nya Allah. Ada 3 golongan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatu nafarin. Ada 3 golongan. Yudilluhumullahu, yang akan dinaungi Allah tahta dilli arsyihi, di bawah arsy-Nya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa arsy itu adalah tempat yang tinggi, yang sangat tinggi. Di bawah arsy-Nya, di atasnya arsy lagi, yaitu Lauhul Mahfuz.
Nah, di Lauhil Mahfuz itulah tempat Allah bersemayam. Di Lauhil Mahfuz itulah Allah telah menetapkan keputusannya akan semua makhluknya. Karena itu di dalam Al-Quran surat Toha surat yang ke-20 ayat yang kelima, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahman. Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Alal arsyistawa. Alal arsyistawa, bersemayam di atas ars. Di ars itu adalah tempatnya makhluk-makhluk yang suci, makhluk-makhluk yang taat, makhluk-makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat. Sinten Bapak Ibu? Yaitu malah malaikat. Ars. Lah di atasnya ars, Lauhil Mahfuz, siapa yang menempati? Adalah tempatnya Allah. Lalu di bawah ars, di bawahnya ars itulah adalah manusia-manusia yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan amalan-amalan istimewa dan oleh Allah diperlakukan secara istimewa di tempat yang sangat istimewa, yaitu di bawah arsy-Nya Allah. Tahta dhilli arsyihi, di bawah arsy-Nya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari itu tidak ada naungan dari siapapun, melainkan naungan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Lalu manusia-manusia seperti apa saja yang nanti akan mendapatkan perlakuan istimewa di tempat yang istimewa ini? Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarihi. Masya Allah, orang yang senantiasa menjaga dirinya dengan wudu dan dengan wudu yang sempurna. Orang yang selalu menjaga diri dengan wudu, dengan wudu yang sempurna, yaitu wudu mengikuti wudunya Nabi. Mengikuti wudunya Nabi. Al-mutawaddi'u fil makarihi. Yang kedua adalah wal masi ilal masajidi fidzulami. Yang kedua ini adalah orang-orang yang senantiasa terikat hatinya, jiwanya dengan masjid. Kata dengan ini, kalau mendengar adzan dikumandangkan, sudah ada perasaan di dalam hati ini bahwa itu adalah panggilan Allah. Itu adalah panggilan Allah. Maka kalau kita tidak datang, berarti kita tidak menghadiri undangan Allah. Kalau kita tidak datang ke masjid, berarti kita ini sama dengan melecehkan panggilan Allah. Wal masi ilal masajidi fidzulami. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah wa mut'imul ja'i.
orang yang senang memberi makan terhadap sesamanya, yaitu orang yang gemar berinfak, gemar bersedekah. Ya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan bertambahnya umur, maka ayo semangat berinfak dan bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai ya dalam hitungan hari ini kita tidak berinfak, tidak bersedekah. Ya. Kita harus bangga kalau masjid ini infaknya banyak. Dan kalau sudah dapat infak banyak, maka dikembalikan lagi ke jamaah dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan masjid, ya, untuk memakmurkan masjid agar jamaah itu kerasan ke masjid, ya, agar jamaah orang-orang Islam yang berada di dekat masjid, yang mereka itu enggan datang ke masjid, lalu dengan gerakan-gerakan dakwah ini, maka kemudian mereka terketuk hatinya untuk bisa datang ke masjid. Setelah datang ke masjid, maka lama-lama akan merasakan nikmatnya berada di dalam masjid. Kalau sudah merasakan nikmatnya masjid, maka lama-lama ada keterpanggilan ikut bersama-sama memakmurkan masjid, termasuk gemar berinfak dan bersedekah tadi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 hal golongan tadi, orang yang menjaga dirinya dengan wudu yang sempurna seperti wudunya Rasulullah. Yang kedua adalah orang yang senantiasa terikat jiwanya dengan masjid. Yang ketiga adalah orang yang gemar memberi makan terhadap sesamanya, wabil khusus adalah orang-orang yang lapar, ya, butuh perhatian kita. Maka tinggal waktu yang sedikit ini saya fokus membicarakan tentang masalah al-mutawaddi'u fil makarihi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu orang yang senantiasa menjaga dirinya dengan wudu dan berusaha wudu sesempurna mungkin sebagaimana wudunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang ketika berwudu itu pokoknya asal wudu, ya, tidak dipahami bahwa sesungguhnya banyak hikmah yang akan kita dapat pada saat kita berwudu, ya. Salah satunya adalah dengan berwudu itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda al-'abdul muslimu awil mu'min." Bila seorang muslim berwudu atau seorang mukmin berwudu, fa ghassala wajahu kharaja min wajhihi, ketika membasuh muka dengan air itu, maka keluarlah dari wajahnya ini, keluar dari wajah ini, wajah. Di wajah niki wonten napa, Bapak? Ada mata nggih? Wajah ini. Ada hidung. Ada mulut, ya, di wajah. Fa ghassala wajahu kharaja min wajhihi. Ketika membasuh muka itu, maka keluarlah
dari wajahnya itu kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Apakah dosa-dosa itu yang dilakukan oleh mata bi'ainaihi, karena pandangan-pandangannya itu, ya, ma'al ma'i au ma'akhiri qatri, dosa-dosa itu akan keluar bersamaan dengan tetesan air yang kita siramkan di wajah kita ini. Jadi pada saat kita ini membasuh, membasuh muka, ya, maka saat itu dosa-dosa yang melekat di wajah kita ini, akibat wajah kita ini, maka keluarlah dosa-dosa itu mengikuti tetesan air yang jatuh dari wajah kita itu. Fa idza ghassala yadayhi, begitu pula ketika membasuh kedua tangan, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashadha yadahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma', maka keluarlah setiap dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kita ini juga bersama tetesan air. Masya Allah. Fa idza ghassala rijalaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijalahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Begitu pula ketika membasuh kaki kita, maka keluarlah dosa-dosa yang dijalani oleh kaki kita bersama tetesan air yang terakhir. Hatta yahruja naqiyan minad dunub, sampai orang yang berwuduh tadi itu bersih dari semua dosa. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kinten-kinten napa sih Pak berarti wudu nggih? Napa kira-kira berarti wudu niku? Nggih. Nek zaman kula sik nem riyen nggih. Abot nek wudu iku. Nggih. Terutama nek membasuh kepala. Titik-titik ben tegak kenek menyai. Ben kerapian rambut ya tetap terjaga rapi. Niku riyen. Tapi setelah memahami hikmah daripada wudu ini, Masya Allah, maka wudu itu sesungguhnya nikmat, ya. Dan wudu ini tidak harus di saat kita akan melaksanakan sholat 5 waktu saja. Akan terasa lebih nikmat ketika kita ini masuk kamar mandi, kencing, buang air kecil, buang air besar, maka keluar dari kamar mandi kita sempurnakan juga dengan wudu. Masya Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu eman kalau kemudian amalan yang sederhana ini yang ternyata menjadi perhatian ya bagi Allah, bagi orang-orang yang menjaga dirinya dengan wudu, senantiasa menghiasi perjalanan waktunya itu dengan wudu, maka orang yang demikian ini akan mendapatkan perhatian khusus, perhatian yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil akhirah akan mendapatkan perlindungan yang sangat istimewa di tempat yang istimewa, tahta dhilli arsyihi, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit
tausiah di pagi hari ini ya, memberikan motivasi kita untuk gemar berwudu ya, gemar berwudu. Dan orang yang selalu membasahi dirinya ini dengan berwudu ya, maka akan menjadikan dirinya terjaga. Mau melakukan maksiat, eman ya, eman. Apalagi sudah tambah umur, tambah tua. Jadi wudu ini akan menjadi kontrol. Mau berbuat maksiat, eman. Mau berbuat maksiat, eman. Apalagi sudah tua. Ngoten, nggih. Maksiat apa? Apa saja? Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat pikiran, maksiat hati, maksiat tangan. Maksiat tangan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini banyak terkait dengan masalah wudu ya. Masalah wudu ini panjang gitu ya. Nah, seperti apa wudu yang menurut seperti wudunya Rasulullah ini? Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Niat yang benar mengikuti niat Rasulullah kados pundi Bapak Ibu. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan niat di lisan. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan niat sholat, niat wudhu dengan lisan. Tidak. Nabi mengatakan begini, an-niyatu hahuna. Niat itu urusan hati. Apa itu niat? An-niyatu qasdus syai'i bil qalbi. Niat itu adalah gerakan untuk melakukan, menyengaja untuk melakukan sesuatu. Itu niat. Innamal a'malu bin niyat. Ya, segala amal perbuatan itu bergantung pada niat. Panjenengan wau ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana, niat nambah boten? Niat. Panjenengan wau berangkat ke masjid, ada yang pakai kopiah hitam, ada yang pakai kopiah putih, niat nambah boten? Niat. Nggih. Ada yang pakai jas, nggih. Ada yang pakai gamis, niat. Panjenengan pakai kopiah kan tidak pakai melafadzkan niat, nggih. Tidak pakai nggih melafadzkan niat. Pakai baju kan tidak pakai melafadzkan niat, nggih. Pakai celana, pakai sarung tidak pakai melafadzkan niat, nggih. Enggak. Karena seperti yang dikatakan Nabi, an-niyatu hahuna. Niat ini urusan hati, urusannya hati. Di sini. An-niyatu qasdus syai'i bil qalbi. Ya. Nah, setelah niat lalu kemudian mau berwudu, membaca bismillahirrahmanirrahim. Sanjenge kanjeng Nabi, la wudu aliman lam yadkur ismallah alaih. Ya. La wudu aliman lam yadkur ismallah alaih. Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk mengawali wudhu ada dua hal. Yang pertama niat di hati. Yang kedua membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun sewu. Tadi kalau niat di hati berarti urusan
Batin nggih. Batin nggih. Kalau baca basmalah berarti dohir. Nggih napa nggih? Dohir. Bagaimana ketika wudhu itu tidak membaca basmalah? Sah napa mboten? Tetap sah. Tapi ayuna kisul barkah akan berkurang keberkahannya. Kalau kita baca basmalah maka semakin sempurna barokahnya. Nah, ketika awal wudhu itu kita awali dua hal, yaitu niat urusan batin, baca basmalah adalah lahir, maka pada saat ada yang memaknai, pada saat kita membasuh mulai dari mencuci tangan, diharapkan bersatunya antara lahir dan batin. Antara lahir dan batin. Lahirnya mencuci tangan, maka batinnya hati berdoa kepada Allah, berharap agar tangan ini bersih, tidak hanya bersih tapi juga suci, tidak hanya bersih dari kotoran tetapi bersih dari dosa-dosa tangan. Dan seterusnya, berkumur tidak hanya membersihkan mulut dari kotoran sisa-sisa makanan, tetapi secara lahiriah membersihkan mulut ini dari kotoran-kotoran, secara batiniah membersihkan mulut ini dari dosa. Ketika panjenengan wudu berkumur itu, nggih, sambil berharap, nggih, ampuni ya Allah semua dosa-dosa dari mulut saya ini ya Allah. Dosa-dosa yang keluar dari mulut saya ini ya Allah. Lalu kemudian kita istinsyak dan istinsyar. Ya, menghirup air dan menyemprotkan dengan hidung ini, itu pun juga lahir batin harus menyatu. Berharap agar tidak hanya kotoran saja, penyakit-penyakit yang ada dalam hidung keluar, tetapi dosa-dosa diakibatkan dengan hidung kita ini, ya. Nah, misalkan napa contone dosa irung niku napa? Dosa irung contone napa? Ngambung tiang tintu nggih, umpami nggih. Nggih. Tapi tidak hanya itu. Ketika panjenengan itu ada enggak orang yang suka mencium makanan? Ada enggak? Setelah mencium, lalu cingir-cingir, kemudian mulutnya berkomen, gak enak, ampuni gak enak. Nggih. Gitu? Dosa itu. Ya. Dosa hidung. Dosa lisan kita. Masya Allah. Sampai kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap, menyapu kepala dan telinga, maka banyak dosa-dosa karena pikiran-pikiran kita, banyak dosa-dosa karena telinga-telinga kita, dan juga setelah itu dilanjutkan dengan membasuh kedua kaki, dari kaki yang kanan dulu selesai, lalu kemudian dilanjut dengan membasuh kaki kiri, dan dengan membasuh kedua kaki itu maka secara lahiriah bersih dan suci, ya, kedua seluruh anggota badan kita ini, maka juga bersih dan suci dari dosa-dosa kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, ada sebuah hadis
yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, nahwa wudu'i hada, seperti wuduku ini kata Rasulullah, tsumma shalla raka'ataini, setelah panjenengan berwudu, la yatahaddas fihi ma nafsahu bi syai'in, tidak berbicara, tidak melakukan kegiatan apapun setelah selesai berwudu itu, antara wudu dan salat, ya, perjalanan dari wudu lalu menuju ke tempat salat, kecuali tidak ngomong apa-apa, tidak melakukan apa-apa, kecuali hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menuju ke tempat salat. Ufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah bakal membersihkan dosa-dosa kita yang lalu. Masya Allah. Monggo nggih, dengan bertambahnya umur ini mudah-mudahan kita ya semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, termasuk lebih semangat menjaga diri ini dengan wudu. Mudah-mudahan kita semua kelak diwafatkan dalam keadaan masih punya wudu. Amin Allahumma amin. Demikian waktunya suruk nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampun nggih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.